Pernah nggak sih kalian ngerasa stuck, kejebak dalam masalah yang ruwet banget, sampai bingung harus mulai dari mana? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah cara berpikir yang ampuh banget buat nemuin jalan keluar yang simple dari semua kekacauan itu. Namanya teori kendala atau Theory of Constraints. Kita mulai dari kutipan yang mungkin kedengerannya agak aneh nih dari penemu teori ini, Eli Goldratt. Dia percaya, di tengah masalah yang paling kusut sekalipun, biasanya akarnya itu cuma satu. Jadi, kuncinya bukan beresin semua yang berantakan, tapi nemuin satu titik lemah itu. Kalau kita berhasil nemuin itu, solusinya bakal muncul dengan sendirinya. Terus gimana caranya kita nemuin satu titik lemah itu? Nah, menurut teori ini, jawabannya tuh bukan dari proses yang ribet atau ngitung-ngitung di kali spreadsheet. Jawabannya justru ada di dalam diri kita sendiri, dengan ngaktifin 3 kekuatan utama yang kita semua punya. Pertama, itu emosi. Ini tuh kayak bensinnya kita, gairah yang bikin kita peduli dan punya tenaga buat terus maju. Tanpa ini, kita nggak bakal mulai. Kedua, intuisi. Ini kompas batin kita, firasat yang nunjukin arah yang benar, yang seringkali dipicu sama emosi kita. Dan yang terakhir, ini penting banget adalah logika. Intuisi kan bisa aja salah. Nah, logika inilah kerangka yang kita pakai buat nguji firasat kita tadi dan ngebangun rencana yang benar-benar solid. Oke, teorinya kedengeran bagus. Tapi gimana cara kerjanya di dunia nyata? Biar lebih kebayang, kita akan langsung masuk ke sebuah kisah nyata tentang seorang mahasiswi yang kejebak dalam dilema yang kelihatannya mustahil banget buat dipecahin. Jadi, kenalan dulu, ini Mary. Cerita ini berpusat sama dia, seorang mahasiswi yang lagi ngadepin tantangan yang berat banget dalam studinya. Dari luar sih kelihatannya biasa aja, tapi di dalam, dia lagi berjuang keras. Instrukturnya sendiri ngeliat kalau Mary ini punya sesuatu yang istimewa. Ide-idenya tuh seringkali brilian, out of the box, potensinya gede banget. Tapi ada masalah besar. Meskipun dia cerdas, performa akademisnya anjlok. Dia terus-terusan ketinggalan sama tugas-tugasnya. Situasinya makin parah. Tugas yang dia kumpulin hampir selalu salah dan dia jadi sedih banget, sampai sering nangis di kelas. Pokoknya jelas banget ada sesuatu yang gak beres. Nah, ini dia gambaran kekacauannya. Dalam teori kendala, semua masalah yang kelihatan di permukaan nih, kayak masalah keluarga, keuangan, sampai perasaan disalahin, itu disebut efek tak diinginkan atau UDE. Penting buat diingat, ini semua itu cuma gejalanya, bukan akar masalahnya. Disinilah pertanyaannya. Kalau dihadapkan sama tumpukan masalah yang saling berkaitan kayak gini, kita harus mulai dari mana coba? Ini pertanyaan yang mungkin kita semua pernah hadapi dalam hidup. Teori kendala nawarin sebuah jawaban yang kuat banget buat pertanyaan ini. Filosofinya simpel tapi dalam. Fokus pada satu hal saja. Jadi, poin utamanya tuh begini. Coba bayangin sebuah rantai. Kekuatan seluruh rantai itu kan ditentuin sama satu mata rantai yang paling lemah ya kan? Kita percuma ngabisin waktu dan tenaga buat ngencengin mata rantai yang lain. Satu-satunya cara buat bikin rantai itu jadi lebih kuat adalah dengan memperbaiki mata rantai yang paling lemah itu. Nah, itulah yang disebut kendala atau constraint. Oke. Terus gimana caranya kita nemuin dan benerin si mata rantai terlemah ini? Nah, teori ini ngasih kita 3 pertanyaan sederhana sebagai pemandu. Pertama, apa sih yang harus diubah? Ini tentang nyari kendala intinya, bukan cuma gejalanya. Kedua, mau diubah jadi kayak apa? Ini soal ngebayangin solusi atau kondisi ideal yang kita pengenin. Dan yang ketiga, gimana caranya biar perubahan itu kejadian? Ini adalah langkah-langkah praktisnya. Sekarang, yuk kita balik lagi ke ceritanya Mary dan kita lihat gimana pertanyaan-pertanyaan tadi bisa bantu dia keluar dari konflik yang tadinya kelihatan buntu. Nah, ini dia inti konflik yang dialami Mary. Di satu sisi, dia pengen banget ada di sekolah buat belajar, buat masa depannya. Tapi di sisi lain, dia merasa harus ada di rumah buat ngebantu keluarganya yang lagi susah. Jadi, dia kayak ditarik ke dua arah berlawanan yang akhirnya bikin dia nggak bisa gerak kemana-mana. Bener-bener lumpuh. Disinilah letak terobosannya. Daripada kejebak di antara dua keinginan yang saling bertentangan, kita harus gali lebih dalam lagi buat ngerti apa kebutuhan di baliknya. Mungkin kebutuhannya di sekolah itu bukan cuma belajar, tapi merasa aman dan punya masa depan. Dan kebutuhannya di rumah itu bukan cuma membantu, tapi merasa jadi bagian penting dari keluarga. Nah, pergeseran dari keinginan ke kebutuhan inilah yang ngebuka jalan keluar. Dan hasilnya luar biasa. Setelah ada yang bantu dia melihat kebutuhannya ini, dia sadar kalau dia bisa kok memenuhi kebutuhannya untuk keluarga,
sekaligus untuk masa depannya. Mungkin solusinya sesimpel bikin jadwal yang jelas sama keluarganya, atau cari bantuan dari kampus. Begitu konflik intinya terpecahkan, semua gejala negatif lainnya ikut hilang. Dia balik dengan semangat baru, tugasnya selesai 4 hari lebih awal, dan kinerjanya sempurna. Kisah Mary tadi itu contoh yang kuat banget ya. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana kita bisa menggunakan cara berpikir yang sama untuk menemukan terobosan dalam hidup kita sendiri? Pada dasarnya, teori kendala ini adalah alat untuk menjadi lebih proaktif. Ini tentang berhenti terus-menerus cuma sibuk mademin kebakaran kecil-kecil, dan sebaliknya kita mulai cari sumber masalah yang bikin api itu muncul dari awal. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba pikirkan tentang tujuan kalian, entah itu pribadi atau profesional. Apa sih satu hal, satu kendala yang selama ini menahan semua hal lainnya? Kalau kalian bisa mengidentifikasi dan memperbaikinya, itu mungkin akan membuka kemajuan yang nggak pernah kalian bayangkan sebelumnya.